misalnya dalam memantau seleksi CPNS, yang disampaikan dari mereka kan tidak pernah ada persoalan. Baru sekarang saja, misalnya gitu, ketika mereka melakukan pemutakhiran dan sebagainya, itu juga tidak ditemukan misalnya ada kejanggalan. Nah baru sekarang aja kejanggalan itu disampaikan. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dan tentu ini juga membuat semua kaget. Kan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Nah itu nanti kita akan lihat, kita akan minta nanti selidiki, nanti komisi ASN maupun membuat sebuah tim untuk menselidiki itu, agar semua yang nanti siapa yang bertanggung jawab, nanti tadi kalau memang ada oknum yang bermain di sini, ini juga nanti bisa kita temukan, dan tentu kita ingin nanti ini sebagai sebuah pembelajaran dan tentu menindak mereka-mereka yang melakukan ini semua. Kita baru 2 kali memutakhirkan data ASN. Yang pertama tahun 2002. Itu dilakukan melalui pendataan ulang pegawai negeri sipil dengan sistem yang masih manual. Diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan PUPNS yang pertama tahun 2002. Kebetulan saya waktu itu masih di Bappenas sebagai Direktur Aparatur Negara, dan itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN. Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna. Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi. Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu. Pada tahun 2014, kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri, bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Nah, terkait dengan soal data palsu ini bukan saja soal kerugian negara. Sudah pasti kerugian negara itu per bulan berapa, misalnya kali sekian gaji mereka rata-rata, berapa negara mengeluarkan uang hanya untuk mereka menggaji mereka yang sebenarnya tidak ada, siluman kan. Nah kerugian ini kan tentu juga harus diaudit. Jadi kalau misalnya rata-rata mereka berapa per bulannya kali sekian tahun, berapa itu negara yang rugi, itu tentu harus dipertanggungjawabkan. Nah yang kedua, ini juga mengganggu terkait dengan formulasi pengisian PNS. Banyak sekali masyarakat kita itu yang bermimpi menjadi PNS, tapi dengan yang harusnya kalau data itu tidak terjadi, tidak ada data-data siluman, itu sudah berapa banyak yang bisa diserap untuk menjadi PNS. Masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan, yang dari tahun ke tahun kalau dibuka seleksi CPNS yang daftar itu kan jutaan.
yang diterima kan sekian ratus ribu misalnya, sementara ada yang bodong itu 97.000. Nah, jadi ini dampaknya sekali lagi panjang. Bukan hanya pada formulasi penerimaan, ini juga nanti kan terkait dengan soal pelayanan. Jadi pelayanan publik yang selama ini yang diharapkan terus membaik, ini juga kan menjadi persoalan karena tidak yang seharusnya mereka melayani dalam data itu ada, tapi kenyataannya kan tidak. Ya, hal-hal seperti ini menurut saya juga penting ke depan untuk terus kita perbaharui, untuk terus kita perbaiki. Nah, dalam hal ini tentu nanti Komisi 2 akan memanggil secepatnya Badan Kepegawaian Negara ini, BKN, nanti juga dengan Kemenpan RB yang seharusnya memang kemarin kita dengan mereka. Nah, DPR juga memang dalam setiap kesempatan dalam rapat kerja maupun ketika kita turun ke daerah, misalnya dalam memantau seleksi CPNS, yang disampaikan dari mereka kan tidak pernah ada persoalan. Baru sekarang saja, misalnya gitu, ketika mereka melakukan pemutakhiran dan sebagainya, itu juga tidak ditemukan misalnya ada kejanggalan. Nah, baru sekarang aja kejanggalan itu disampaikan, dan tentu ini juga membuat semua kaget. Nah, terkait dengan itu kita akan lihat lebih jauh lagi, misalnya dari 97 ribu itu data, anggaplah misalnya siluman, data misterius dari PNS itu ada di mana saja. Jadi apakah di sebuah kementerian, ataukah misalnya nanti ada di daerah, atau di mana. Nah, ini akan kita coba petakan sehingga kita tahu sebenarnya di problem utamanya apa. Yang kedua juga ada di klaster yang mana mereka yang tadi misterius. Kita akan minta nanti selidiki, nanti Komisi ASN maupun membuat sebuah tim untuk menselidiki itu agar semua yang nanti siapa yang bertanggung jawab, nanti tadi kalau memang ada oknum yang bermain di sini, ini juga nanti bisa kita temukan, dan tentu kita ingin nanti ini sebagai sebuah pembelajaran dan tentu menindak mereka-mereka yang melakukan itu.